who's paying you? Going nowhere. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini For Film akan membahas sebuah alur cerita film yang penuh dengan aksi berantem-berantemnya dan saling bunuh-bunuhan, yaitu berjudul Repeater yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus berhadapan dengan seorang bos mafia kejam. Ya sudahlah, tak usah berlama-lama lagi ya guys, bagaimana alur ceritanya. Tontonin sampai habis ya. Nice to see you again, John. Jesus Christ, you don't know each other. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama John Smith. Terlihat Smith sedang diinterogasi oleh ketua polisi Spanyol bersama dua anak buahnya. Si ketua polisi yang harusnya menjadi target Smith ternyata malah berhasil menangkap Smith, dan sekarang ketua polisi ingin tahu siapa yang telah mengirim Smith untuk menghabisinya. Akan tetapi, Smith yang terus saja bungkam membuat si ketua polisi menjadi kesal. Kemudian si ketua polisi berencana akan lanjut menyiksa Smith dengan sebuah setruman yang bertenaga tinggi. Di sini mereka tidak sadar kalau Smith sudah berhasil melepaskan borgol di tangannya. Hingga inilah yang terjadi. Alhasil si ketua polisi dan anak buahnya harus dead di tangan Smith. The killing has never been the hard part. Adegan berpindah ke seorang hacker bernama Howard yang saat itu terlihat sedang mengirim sebuah file rahasia kepada temannya. Howard sedikit gelisah mengingat kode file itu baru saja ia curi dari seorang ketua mafia yang sistemnya berhasil ia retas. Setelah itu, Howard mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan seorang preman yang menjual tiket dan paspor ilegal, karena Howard berencana akan langsung terbang ke Amerika. Ketika sudah bertemu dengan si preman malah meminta kode file rahasia itu kepada Howard. Howard menjawab kalau ia datang menemuinya hanya untuk membeli tiket dan paspor menuju Amerika. Howard juga menjelaskan kalau kode file itu sudah ia kirim kepada temannya dan sekarang ia tidak mempunyai kode file tersebut. Bersamaan dengan itu datang dua anak buah si preman yang menghampiri Howard. Kemudian mereka memaksa Howard pergi ke suatu tempat, yaitu untuk menginterogasi Howard demi mendapatkan kode file tersebut. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh seorang pria bernama Daniel yang tiba-tiba menghentikan mereka. Lalu tanpa pikir panjang, Daniel menghabisi si preman berikut dengan kedua anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi kelompok si preman, Daniel pun segera membawa Howard ke sebuah gudang kosong untuk diinterogasi. Ternyata Daniel ini adalah tangan kanan seorang ketua mafia yang dikirim untuk mendapatkan kode file tersebut. Diketahui kalau kode file itu berisi semua kejahatan dari bosnya Daniel, yaitu si ketua mafia. Awalnya Howard berbohong dengan mengatakan kalau Daniel mungkin salah orang karena ia tidak tahu apa-apa mengenai kode file yang diinginkan Daniel. Namun setelah Howard diancam akan segera dihabisi, akhirnya Howard memberitahu kalau kode file itu telah ia jual kepada temannya yang bernama John Rizzo. Howard juga memberitahu kalau John Rizzo akan pergi ke perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan sebelum kembali ke Amerika. Setelah mengetahui semua itu, Howard yang berharap Daniel akan melepaskannya ternyata malah langsung dihabisi oleh Daniel. Adegan berpindah ke seorang kakek-kakek bernama Silver yang saat itu sedang membaca koran. Tak lama kemudian kakek Silver dihampiri oleh Daniel. Ternyata kakek Silver ini adalah bosnya Daniel, yaitu si ketua mafia yang memerintahkan Daniel untuk mencari kode file rahasia yang berisi tentang semua kejahatannya. Di sini Daniel menjelaskan kalau ia belum berhasil menemukan kode file tersebut. Namun sekarang Daniel tahu kalau kode file itu berada di tangan seseorang bernama John Rizzo. Mendengar hal itu, kakek Silver menyuruh Daniel agar segera mendapatkan kode file rahasia itu secepatnya. Daniel menjawab kalau John Rizzo akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan.
dan ia pasti mendapatkan kode file tersebut sebelum John Rizal kembali ke Amerika. Consider it sorted. Adegan kembali ke Smith yang sekarang akan pergi menggunakan kapal boot untuk bertemu dengan mentornya. Setelah beberapa jam mengendarai kapal boot, akhirnya Smith bertemu dengan si mentor. Ini dia si mentor yang merupakan calo atau perantara yang biasa menghubungkan antara pembunuh bayaran seperti Smith dengan para kliennya. Di sini, si mentor langsung menegur Smith karena kemarin ia sempat tertangkap oleh ketua polisi Spanyol yang merupakan targetnya Smith. Smith mengatakan kalau yang terpenting adalah targetnya berhasil ia habisi walaupun membutuhkan waktu lebih lama daripada yang ia perkirakan. Ternyata beberapa bulan ini Smith tidak setangguh dulu dalam menghabisi setiap targetnya, yaitu semenjak istri Smith meninggal dalam kecelakaan mobil. Menyadari kalau Smith masih belum bisa melupakan kematian sang istri, si mentor menyuruh Smith untuk rehat dari pekerjaannya saja. Akan tetapi Smith menolak karena dengan tetap bekerja berharap ia akan segera kembali move on. Pada akhirnya si mentor memberikan lagi Smith pekerjaan terbuka, yaitu mengambil kode rahasia dari John Rizal. Sebelum pergi, si mentor mengatakan kalau John Rizal akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan. Si mentor juga memberitahu tempat-tempat yang biasa John Rizal singgahi. Singkat cerita, Smith bergegas pergi ke perbatasan Meksiko dengan berbekal beberapa informasi yang sebelumnya diberikan oleh si mentor. Ternyata, John Rizal yang menjadi targetnya sekarang adalah seorang hacker yang pernah membuat beberapa perusahaan besar bangkrut. Malam harinya, Smith yang baru saja tiba di Meksiko berencana akan beristirahat dulu di sebuah penginapan. Dia juga tidak lupa menyewa seorang wanita malam untuk menemaninya tidur. Ketika di dalam kamar, Smith kembali teringat dengan mendiang istrinya yang membuat Smith tidak jadi main ular tangga dengan wanita tersebut. Diketahui wanita ini bernama Esmeralda. Semalaman mereka hanya mengobrol satu sama lain sambil nonton TV. Di sini Esmeralda bertanya, apa tujuan Smith datang ke kota ini? Smith mengatakan kalau ia adalah seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi targetnya. Keesokan paginya Smith diam-diam menaruh uang di kasur ketika Esmeralda masih tertidur. Kemudian dia bergegas pergi untuk memulai aksinya dalam memburu targetnya, yaitu John Rizal. Ternyata Smith mendatangi sebuah hotel yang biasa John Rizal singgahi. Ketika Smith diantar masuk oleh seorang pelayan hotel, tampak si pelayan yang bertingkah mencurigakan. Smith yang juga sadar akan hal tersebut segera menodongkan senjata kepada si pelayan tersebut. Ternyata si pelayan adalah seorang yang diperintah oleh si mentor untuk membantu Smith dalam menjalankan aksinya. Mengetahui hal itu, Smith langsung meminta si pelayan agar menunjukkan semua CCTV yang ada di hotel ini. Setelah cukup lama memantau CCTV, akhirnya Smith melihat John Rizal yang baru saja masuk ke dalam hotel dengan dijaga oleh kedua bodyguardnya. Di sini, Smith kenal dengan satu bodyguardnya John Rizal, dan ia bernama Nadia Sky. Nadia Sky adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang cukup brutal di masa lalu. Beberapa jam setelah itu, Smith menyuruh pelayan untuk mengantarkan makanan kepada John Rizal yang mana kotak tisunya sudah ia pasangi sebuah alat perekam. Sebelum pergi, Smith meminta si pelayan agar segera kembali jika sudah mengantarkan makanan tersebut. Akan tetapi, di kamar John Rizal si pelayan malah terlalu banyak ngebacot hingga membuat John Rizal menjadi curiga. Pada akhirnya John Rizal menyuruh Nadia Sky dan satu bodyguardnya yang berambut hitam untuk segera menghabisi si pelayan. Ketika si pelayan akan dihabisi, untungnya Smith datang menolong, lalu terjadilah baku hantam. Di insiden ini, salah satu bodyguard John Rizal yaitu Nadia Sky mencoba membawa kabur John Rizal melalui lift. Akan tetapi, Smith dengan sigap mengejarnya dan akhirnya berantem lagi. Setelah lift itu terbuka, Nadia Sky menyuruh John Rizal segera kabur menggunakan mobil. Namun bersamaan dengan itu, Smith juga mampu mengalahkan Nadia Sky, kemudian mengejar John Rizal. Pada akhirnya, Smith berhasil memojokkan John Rizal di dalam mobil. Di sini, salah satu bodyguard John Rizal yang berambut hitam sempat ingin menghentikan mobil, akan tetapi tanpa ragu, Smith langsung menabraknya sampai membuatnya koit. Di sisi lain, ternyata si pelayan sekarang sedang disandra oleh Daniel, yaitu tangan kanan kakek Silver si ketua mafia.
Di sini, Daniel bertanya, kemanakah perginya Smith membawa John Rizal? Si pelayan mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kemudian Daniel kembali bertanya, apakah pelayan memiliki nomor telepon Smith? Setelah si pelayan mengatakan punya, Daniel langsung mengambil ponsel si pelayan lalu tanpa ragu menghabisinya. Kembali ke Smith yang sekarang membawa John Rizal ke sebuah tempat yang sepi. Ketika di perjalanan, John Rizal mencoba melarikan diri, namun Smith segera menghentikannya dengan sebuah tembakan. Di sini Smith bertanya, kenapa John Rizal suka membangkrutkan perusahaan-perusahaan besar dan apa sebenarnya isi dari kode file yang dimiliki John Rizal. John Rizal akhirnya mau menceritakan semuanya. Ternyata ia sangat benci dengan perusahaan-perusahaan besar yang selalu mementingkan keuntungan ketimbang kualitas. Hal tersebut terjadi setelah John Rizal kehilangan anak dan istrinya 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil yang mana kala itu John Rizal baru saja membeli mobil baru. Namun mobil tersebut mengalami kerusakan sistem akibat kegagalan produksi. Pada akhirnya Smith memutuskan untuk tidak menghabisi John Rizal dan menyuruh John Rizal kembali masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, John Rizal melanjutkan ceritanya mengenai kode file rahasia yang sekarang diincar oleh kakek Silver. Ternyata, kakek Silver sebentar lagi akan menjual perusahaan mobilnya kepada pihak lain dengan harga yang sangat mahal. Sementara, isi dari kode file itu merupakan semua data kejahatan kakek Silver dalam membangun perusahaan mobilnya, termasuk menyogok para pejabat terkait dalam pemasaran mobilnya yang diproduksi secara asal-asalan dan sangat di bawah standar. Mendengar hal itu, Smith yang tadinya berniat menghabisi John Rizal kini berbalik akan melindungi John Rizal. Ia juga berencana akan membawa John Rizal ke Amerika dan memberikan kode file tersebut kepada FBI sebelum perusahaan kakek Silver dibeli oleh pihak lain. Setelah cukup lama berkendara, Smith menghentikan mobilnya di samping warung untuk membeli beberapa minuman. Sementara John Rizal diminta agar menunggu saja di dalam mobil. Ketika Smith baru saja akan membayar minuman di kasir, ternyata ada beberapa preman yang diutus oleh kakek Silver untuk menghabisi Smith dan membawa pergi John Rizal. Smith yang menyadari akan hal tersebut, dia pun langsung bersiap hingga terjadilah baku tembak. Ketika akan keluar, ternyata ada satu orang preman yang hendak membawa pergi John Rizal. Namun dengan cepat, inilah yang dilakukan Smith. Setelah itu, Smith kembali membawa John Rizal pergi menuju Amerika. Di tengah perjalanan, mereka harus terjebak macet akibat banyaknya kendaraan yang juga akan memasuki Amerika. Di tempat yang sama, ternyata Nadia Sky sudah ada di sana karena sebelumnya Nadia Sky sudah memasang alat pelacak di mobil John Rizal yang sekarang dikendarai oleh Smith. Bukan hanya Nadia Sky, Daniel pun juga ada di sana karena Daniel berhasil melacak ponsel Smith menggunakan ponsel yang dirampas dari si pelayan hotel. Kemudian terlihat Daniel dan Nadia Sky mendekat ke mobil Smith, sementara Smith sendiri yang sudah menyadari kehadiran mereka langsung mengajak John Rizal untuk segera turun dari mobil. Di suatu kesempatan, Daniel berhasil menemukan John Rizal, namun dari belakang Smith langsung menyerangnya. Ketika Daniel dan Smith bertarung dengan cepat, Nadia Sky membawa John Rizal pergi dari sana. Kembali ke Smith yang sekarang sudah terpojok hingga ia memutuskan untuk melarikan diri bersama kerumunan. Singkat cerita, Daniel menemui kembali bosnya yaitu kakek Silver. Di sini Daniel mengatakan kalau ia sudah bernego dengan Nadia Sky untuk melakukan pertukaran antara uang $1 juta dengan John Rizal yang sekarang dibawa oleh Nadia Sky. Mendengar hal itu, kakek Silver mengatakan kalau saat pertukaran esok malam, Daniel harus bisa menghabisi John Rizal berikut dengan Nadia Sky. Artinya, kakek Silver sama sekali tidak akan memberikan $1 juta kepada Nadia Sky, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Smith mendatangi sebuah bar untuk rehat sejenak. Kemudian ia menghubungi mentornya lalu menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Si mentor menjelaskan kalau klien yang telah mengutus Smith sebenarnya adalah kakek Silver. Namun sekarang si mentor sudah mendapatkan info kalau kakek Silver hanya sedang memanfaatkan mereka. Karena jika Smith sudah mendapatkan John Rizal, maka Smith juga akan dihabisi serta tidak akan pernah mendapatkan bayaran. Mendengar hal itu, Smith memberitahu kalau John Rizal sekarang ada di tangan Nadia Sky. Dan Smith yang sudah lama kenal dengan Nadia Sky, ia yakin kalau Nadia Sky akan meminta tebusan kepada kakek Silver.
Kemudian si mentor mengatakan kalau Nadia Sky hanya akan dijebak oleh kakek Silver karena kakek Silver tidak akan sudi mengeluarkan uang sepeser pun. Di sini, si mentor juga memberitahu Smith kalau kakek Silver sering melakukan pertukaran atau transaksi ilegal di sebuah gedung terbengkalai, yaitu gedung proyek pemerintah yang sekarang terbengkalai karena uangnya dikorupsi oleh kakek Silver. Kemudian saat Smith akan pergi dari bar tersebut, ternyata orang-orang di sana ingin menahan Smith karena mereka merupakan orang suruhan kakek Silver hingga terjadilah baku hantam. Setelah menghabisi beberapa orang dari mereka, ia pun memutuskan untuk segera kabur. Sayangnya, ketika berlari, punggung Smith harus terkena tembakan. Kemudian Smith menaiki taksi menuju kediaman Esmeralda, yaitu wanita malam yang dulu pernah menemani tidur. Sesampainya di kamar Esmeralda, Esmeralda segera mengobati luka Smith dengan sepenuh hati. Setelah itu, mereka berdua yang sudah terbawa suasana akhirnya terjadi hal yang diinginkan. Keesokan paginya, ketika Smith baru saja sarapan, dia dikagetkan dengan kedatangan Daniel dan satu anak buahnya. Smith yang takut kalau Esmeralda juga akan menjadi korban, dia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dengan membawa Esmeralda. Setelah menghabisi satu anak buah Daniel, Smith dan Esmeralda sempat ditembaki oleh Daniel. Namun untungnya mereka berdua mampu melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian mereka bergegas ke gedung terbengkalai untuk menemui John Rizal. Singkat cerita, sesampainya di dekat gedung, Smith meminta Esmeralda agar segera pergi sejauh mungkin karena ia tidak mau kalau Esmeralda akan terlibat dalam masalah. Esmeralda sempat menolak karena ia ingin terus bersama Smith, apalagi adiknya yang selama ini ia rawat sekarang sudah meninggal. Namun sayangnya hal itu ditolak oleh Smith. Kemudian Smith naik ke atas gedung untuk mencari John Rizal yang saat ini sedang bersama Nadia Sky. Hingga ketika Smith mendekat, Nadia Sky langsung saja menembaki Smith. Nadia Sky segera menyembunyikan John Rizal di balik ruangan sementara ia akan kembali melawan Smith. Di sini Smith berusaha mengingatkan Nadia Sky kalau kakek Silver tidak mungkin membayar Nadia Sky. Bahkan kakek Silver berencana akan menghabisi Nadia Sky dan juga Smith, yaitu untuk menghilangkan bukti. Nadia Sky yang tidak percaya ternyata tetap ingin melawan Smith hingga di suatu kesempatan Smith berhasil memojokkan Nadia Sky. Di sini Smith mengatakan kalau ia tidak akan menghabisi Nadia Sky asalkan Nadia Sky segera pergi dari tempat ini. Setelah percaya dengan apa yang dikatakan Smith, akhirnya Nadia Sky pun pergi dari sana. Tak lama kemudian Daniel datang ke tempat tersebut, lalu terjadilah baku hantam antara Daniel dan Smith. Sayangnya di pertarungan kali ini Smith berhasil dipojokkan oleh Daniel. Ketika Daniel akan menghabisi Smith, tiba-tiba ternyata yang menyelamatkan Smith adalah Nadia Sky. Setelah semuanya selesai, Smith dan John Rizal keluar dari gedung tersebut. Smith dibuat kaget karena di luar masih ada Esmeralda yang tengah menunggu. Ternyata Esmeralda benar-benar tidak mau pisah dari Smith sampai kapanpun. Kemudian Smith membawa John Rizal untuk menyerahkan kode file itu kepada FBI. Sementara Smith akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan akan memulai hidup baru bersama Esmeralda. Keesokan paginya, kakek Silver yang sudah tahu kalau semua kejahatan kini telah terbongkar, ia pun akhirnya memilih koit dengan caranya sendiri. Beberapa bulan kemudian Esmeralda dan Smith kini terlihat sudah bahagia, apalagi mereka akan segera mempunyai anak. Dan film pun tamat sudah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari 4Film.